Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Au kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Ratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdurrahman, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Aziz Ami, Al-Mukarram Ustadz Haji Hamdah SAG, Al-Mukarram Ustadz Haji Zayadi Amin, Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Soleh, Ketua RW 013, Ketua RW 019, dan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, dan rekan-rekan dari pejabat, pengacara, jawara dan bela umat, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka memperingati Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini Allah catat sebagai amal ibadah. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Angkat volumenya bang, harus ada kontrol di dalam nih. Salon di depan 2 gitu, sewah kalau maulid, jangan kalah sama dangdut. Dikalah ini sama suara bocah. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita bisa hadir dan kumpul di Masjid Jami At-Taqwa dalam rangka
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443H garis doyong 2021 M. Cinta Maulid, cinta Rasulullah, cinta sholawat. Hidup berkah, dapat syafaatnya. Amin. Maka dengan hadirnya kita malam ini memperingati Maulid, menandakan rasa cinta kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, bocah diem. Dah diem dah. Ini soundnya begini nih, kagak nyewa sound ini. Dah, bocah diem. Enak kalau ngomong, gua ngomong. Diam ya, dah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Ya Bu, ya Bu. Apaan? Kan kita ngomong ya kongko. Beliau Rasul adalah dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Beliau Rasul dijadikan idola. Kenapa beliau dijadikan idola? Karena beliau adalah manusia. Yang disuruh nyontoh manusia. Maka kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Manusia disuruh nyontoh manusia, akur. Ya Bu. Gak mungkin kita nih manusia disuruh nyontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat kita tahu diri. Malaikat itu amat duit. Kagak open. Sama cewek emang kagak demen. Jadi manusia nggak bisa disuruh nyontoh manusia. Manusia nggak disuruh bisa nyontoh malaikat. Jadi manusia disuruhnya nyontoh manusia. Maka Rasulullah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Sama sama kita. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuma beda kualitas ludah Nabi sama kualitas ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Ludah kita, ya rasain diri dah. Ya Bu, mana Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita nih. Ini ada cerita Bang. Ini ada cerita nih. Disebut ada cerita rahasia nih. Ini di Kampung Liok doang nih saya ngomong. Rahasia nih. Rahasia Neng nih. Neng rahasia nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rasulullah ludahnya jadi obat, ada cerita. Beliau Rasul mau berangkat hijrah. Malamnya rumah Rasul dikepung. Di pagar betis. Sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincer kamar aku. Yang mau dibunuh aku. Target utama aku. Tidur, gantiin. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya rela mati. Nyawa taruhannya. Tuh, anak muda yang soleh. Jawabannya tepat. Kalau anak muda pinter nggak begitu Pok jawabannya. Ali, gue mau berangkat hijrah nih ya sama Abu Bakar. Lu gantiin tempat tidur gua. Yang mau dibunuh lu jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh, kalau anak muda pinter. Tapi Sayyidina Ali luar biasa. Anak muda yang soleh. Gantiin tempat tidur Rasulullah. Rasulullah berangkat hijrah. Keluar ditemenin Abu Bakar. Berangkat dikejar-kejar kafir Quraisy. Dipepet terus sampai kilometer 50. Ngapa lu tawa? Sampai ke Gua Thur, mampir. Di depan gua Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah. Emang apa? Saya duluan aja yang masuk. Saya mau bersih-bersih. Takut ada binatang ntar Rasulullah. Ngapa-ngapa. Bener Bang. Abu Bakar masuk duluan Pok.
bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet, kagak ngomong. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Leo. Arab. Apa sih kagak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet, diam. Ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul. Tapi ngapa diam begitu? Tangan ini, tangan ini. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Yuk komen. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, detik itu juga diludahin nama Nabi, bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Oh, mungkinan bengkak po. Nih, basyarun lakal basyari, Nabi manusia, bukan sembarang manusia. Rasulullah beludah, kita beludah sama, membeda kualitasnya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan bang. Cuma keringat Nabi bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, nah lo, oh makanya Bu Siti Aisyah istri Rasulullah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin nama beliau. Habis dilap, diciumi Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama laki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul. Tarik aja gentak sini bang, minyak misik bang. Rasain bau perengus. Nih, hebatnya Nabi. Kemuliaan akhlaknya luar biasa. Di Rawi udah sering kita baca. Mana buktinya? Di Rawi itu kita baca. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan bener bang. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, kelihatan betisnya orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang. Tibang betis doang kelihatan malu. Bang, tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis. Tibang betis po. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Nenek pikirannya di mana tahu. Sore-sore naik motor Mio, wah pakai celana wahai. Pinggir jalan, gue keren kenal pot racing, gak ketaunya kulit ketiup angin, najong bener dah. Ya Allah, Nabi betisnya kelihatan doang malu. Nabi betisnya kelihatan malu. Nabi. Rasulullah orangnya pemalu. Syadidal haya'i wa tawadhu. Rendah hati, kagak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian. Pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, pangkatnya tinggi, enggak sombong. Kita lain kadang-kadang baru pangkat, baru tibang jadi bini RT udah belagu banget. Ada Bu RT, bukan RT sini po, sono di Perancis. Ya Allah, pangkat baru kaya aja udah sombong, bener bang. Baru kaya dikit belagu, mentang-mentang kaya jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjak tanah. Kuntilanak. Nabi enggak sombong, enggak marahan orangnya po. Pernah satu hari bang, Nabi lagi jalan-jalan, lagi weekend. Sama bininya Siti Aisyah. Lagi jalan, ada orang kafir lewat. Orang kafir beri salam.
Salamnya lain sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, terjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bang. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin sama Siti Aisyah itu orang. Apa kata Siti Aisyah? Assamu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Lah dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Nabi marah? Enggak. Pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan, mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa alaika. Assamu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Itu artinya. Enggak marahan. Enggak marah po. Enggak marah. Enggak marah. Enggak marah. Tuh. Waktu Rasulullah mau berangkat ke masjid, kan lewat mau ke masjid ada yang ludahin dari atas. Nabi diludahin, ngelihatnya atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah, enggak marah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Lewat 3 hari, diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ngeludahin. Nabi yang tengok di pinggiran gang. Ada yang negor sahabat, ya Rasul, nyari siapa sih? Tengok aja deh tadi. Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Kok sekarang enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Yang ludahin. Oh, si Fulan ya Rasul. Orang itu yang ludahin sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Nabi langsung buru-buru pulang. Ngambil makanan, berangkat langsung nengokin. Padahal yang nengokin yang sakit. Yang sakit itu yang nyakitin Rasul. Sampai depan pintu rumah yang sakit, Bu, itu lagi yang sakit. Lagi di atas balai. Lagi kekurup aja. Lagi kedinginan dia ngerintih. Lagi demam. Habis vaksin kali. Lah Nabi memberi salam. Assalamualaikum. Yang sakit nyaut, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Wah, kaget dikata langganan. Yang sakit langsung bangun bang, ngomong di hadapan Rasulullah. Apa yang dibilang? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Kalau model kita begitu bang, lain urusan. Kita lewat diludahin sama tetangga, aja, wah langsung kita serampang. Sial dangkalan lu ya. Ya Allah, Nabi enggak marahan. Nabi enggak marahan. Itu baru diludahin. Apalagi ditakolin bang. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta. Ditimpukin pakai batu, disambit, bukan disambut, berdarah jidatnya Nabi yang mulia. Giginya rontok, sempal, Masya Allah. Marah? Kagak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril kesel banget. Malaikat apa marah? Datang malaikat Jibril sama Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditakolin, gua tibanin nih Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, jangan Jibril, jangan dah, sabar. Saya dakwah jangka panjang kok. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anak ntar beriman. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet.
Loh, fotokopi bagaimana aslinya? Udah pasti kafir lagi tuh anak. Kalau anaknya kafir juga, saya tungguin cucunya dah Jibril. Tuh, sabarnya luar biasa. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinin saya mau doain aja yang nakolin. Yang lagi nakolin bang, yang udah nakolin, didoain sama Nabi. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat yang nakolin saya. Padahal itu dia kagak paham, kagak ngerti. Tuh, Nabi bu, beda sama kita bang. Doa, kalau kita lain urusan. Saya nih saya. Tile nih tile. Saya lagi ceramah, umpama nih ada kamera nih ya, umpama nih ya. Ini jangan dipotong nih ya videonya ya. Umpama nih tile lagi ceramah, dibagelin bang, ditakolin pakai batu. Berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril. Nyamperin ke saya. Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin. Saya kata gitu. Sampai anak-anak cucu-cucunya matiin semua. Saya kata gitu. Beda urusan. Beda. Tuh. Nih kemuliaan akhlak Nabi. Dibaca udah marau dirawi. Tadi kan ada baca rawi di sini, benar? Ada tim hadroh, mana hadroh? Ada, alhamdulillah. Jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca, Tola'al badru alaina, itu langsung datang Rasulullah hadir. Marhaban. Ya marhaban ya nural aini. Masya Allah, langsung yang main bass itu bocah hadroh. Wah, ciputat ciledug lah hadroh. Makanya ibu punya anak cewek, punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Anak ibu terjamin, pokoknya dijaga keamanannya. Wah, ada yang nyolek, ditabuk langsung sama pacarnya. Tabukan anak hadroh, kencang banget, anak habwa itu aku buang. Tuh, dibaca udah. Nah, makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji ngelanjutin tuh kemuliaan akhlak Nabi. Apa kata beliau? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, sering nengokin orang miskin yang sakit. Nabi bang, Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Nabi sampai saking demennya sama orang miskin bang, Nabi sampai berdoa. Apa doa nanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah bang baca doa begini? Kita gak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Miskin udah lengket banget sama kita. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Udah miskin belagu lagi. Nabi mah sayang sama orang miskin bang. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita apa? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Gini orang kaya yang undang terburu-buru. Bener kan? Ada orang kaya mati mimpin tahlil tuh ustad gak kelar-kelar sampai 1000 dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makannya enak-enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk begini nih. Orang kaya yang mati, giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. La kelar ya. Makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Jangan sakitin hati orang miskin. Nih kita udah 2 tahun gara-gara pandemi, gara-gara covid, tingkat kemiskinan begitu banyak naik melonjak. Kenapa? Gara-gara covid.
Bener bang? Banyak orang yang jatuh miskin semuanya, perusahaan pada ambruk. Yang dagang kita di kampung habis, kita diusir-usirin. Dagangan digotong-gotongin kita, bener po? La ilaha illallah, PHK di mana-mana. Udah kita begitu lagi miskin, ngarepin bantuan bansos. Bener bu? Bansos dikasih, diembuat. Suwe bener. Kita doang disuruh 3M. Bu, bapak-bapak, masyarakat, ibu-ibu, jangan lupa ya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M. Dia korupsinya 17M. Habis duit bansos diembat semua sial, diangkalan. Enak banget kita. Rakyat lagi susah. Udah miskin kita, ditakut-takutin mulu. Bikin kita khawatir, panik mulu kita jadi masyarakat. Kenapa? Karena beritanya tiap hari. Siang malam di TV beritanya COVID. Yang terpapar sekian, yang terpapar sekian, yang positif sekian, yang mati sekian. Lah akhirnya kita di kampung ketakutan. Nenek asal pilek, ya gue pilek nih, ya kena nih, ya gue pilek kena. Iya. Rakyat udah susah, udah miskin, ditakut-takutin. Ditambahin pakai slogan yang bikin nakutin. Slogannya nakutin bang. Apa slogannya? Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker bisa mati. Lah, ini kan nakut-nakutin. Emang nggak bisa bikin slogan? Ayo pakai masker. Ayo wajib pakai masker. Begitu juga cukup, bener? Ngapa mesti pakai masker harga mati? Enggak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Nakut-nakutin rakyat namanya. Bener bu? Iya kita udah panik. Rakyat mah paling nurut. Disuruh pakai masker kita. Enggak pakai masker dirazia. Di Jakarta denda 2,5. Enggak punya duit suruh push up di jalanan. Suruh nyapuin jalanan, suruh nyanyi, dimasukin kurung batang. Ibu pakai masker jangan satu ya, double. La ilaha illallah. Makan jengkol lupa sikat gigi, pakai masker. Ngap kita di situ tuh. Lah ada aturannya pakai masker, bener bang? Ada pakai masker tuh kemana? Waktu kita keluar rumah naik motor, umpama mau ke pasar, pakai tuh masker. Kenapa? Karena di pasar banyak orang yang nggak jelas. Bener bu? Ini kalau udah di dalam kamar masih masker aja dipakai kan PA. Ada teman saya lebih PA lagi, naik mobil nyetir sendiri. AC aja nyalain ya, kaca aja tutup. Pakai masker aja di mobil sendirian. Kan PA. Ada aturannya pakai masker. Bapak ibu, bapak-bapak terutama sholat masjid nih, sholat Jumat besok. Ya enggak, dia di rumah udah mandi, udah wudhu, udah bersih, udah pakai wangi-wangian, masuk ke dalam masjid. Jadi sehat semua. Alhamdulillah. Rasulullah bilang kalau orang sudah masuk masjid, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang udah masuk ke masjid. Ngapa masjid mesti disilang-silang sholat? Ek. Giliran sembahyang pada jaga jarak, giliran selfie pada dempet, ya. Kagak nyambung udah. Ini bang, makanya kita PPKM dipanjangin lagi. Panjang 7 hari, panjang lagi 14 hari, panjangin lagi 21 hari, panjangin 40 hari, panjangin 100 hari. Haul dah itu PPKM. Nih, karena maksud saya kalau rakyat lagi susah miskin jangan dibikin miskin lagi. Bener bang? Iya, ngapa bansos diembat? Kita enak banget. Penyakit kemarin kok gak ada po. Pilek batuk kagak ada 2 tahun yang lalu. Pilek batuk, liver, jantung, gula nggak ada tuh, emah nggak ada. Cuma satu doang, COVID. Naik motor ngetrek bocah, wah anak muda tabrakan jatuh, buger, mati, bawa ke rumah sakit, COVID. Memang begitu. Sampai teman saya bocah, bolnya melonon, bol melonon, ambeien, bawa ke rumah sakit mati, dikata COVID. Apa urusannya bol sama virus? Bener bang, waktu selesai sholat ya, waktu Id kemarin Idul Adha tuh,
Kan banyak orang banyak pada sakit, di mana-mana pada sakit orang, bener bang? Banyak, satu keluarga saya sakit semua. Saya telepon dokter, dokter lu ke rumah. Nih sakit empok gua, lu impus, adik gua, lu impus aja di rumah. Alhamdulillah 3 hari diimpus, kena impusan dikasih obat, alhamdulillah sehat. Coba dibawa ke rumah sakit, mati. Bener bang? Iya, jangan sampai dipolitikin. Bener bu? Rakyat lagi susah, orang miskin disulit-sulitin. Bener po? Ini kritik begini berarti sayang, bukannya benci sama pemerintah. Enggak, kita kritik jangan begitu ngapa sama rakyat. Bener? Kan rakyat lagi susah. Kalau ngeritik dianggap musuh, ya bukannya demokrasi namanya. Kapan mau dewasa? Setiap yang ngeritik dikata musuh. Wah, musuh tuh dia, radikal, tangkap, tangkap, tangkap. Wah, elah. Emang capung main tangkap-tangkap aja. Nih, ada aturannya. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit. Kalau dengan orang yang sehat, nggak perlu jaga jarak. Kita udah masuk masjid semua, sehat semua, amin. Iya, menek buat kita. Udah capek po. Acara gara-gara covid batal semua. Wah, undangan ceramah sampai 60 kali, habis semua batal. Mana mulangin banjir lagi. Wah. Iya, ilaha illallah. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Nabi tuh nengokin orang sakit sunnah. Nabi juga nengokin. Makanya nengokin orang sakit itu sunnah bang. Sunnah. Nengokin orang sakit bawa tentengan. Minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin. Kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut, kagak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali, gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Ya Allah, luar biasa Nabi bang, kemuliaan akhlaknya. Apalagi kemuliaan Nabi di situ. Al Imam Syekh Ja'far Barzanji bilang, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Apa kok? Mau janda tua, nenek-nenek tuh kalau jalan bareng sama Nabi, Nabi di belakang. Kenapa di belakang? Ngiringin. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain bang, jalan bareng aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia bilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan juga kagak tahu. Nih Masya Allah, kemuliaan akhlak Nabi diajarin semua. Cinta Nabi, cinta maulid, cinta Rasulullah, cinta solawat. Tuh, makanya kita dianjurin cinta sama Nabi, banyakin selawat. Selawat mbak. Selawat po. Selawat. Ya Allah, selawat insya Allah yakin bang. Dengan kita baca selawat 1 kali 10 dibalas kebajikannya. Alhamdulillah. Ustaz, saya lagi lagi head. Boleh nggak baca selawat? Ya boleh. Dalam keadaan head, ibu baca selawat tetap berpahala. Jangankan dalam keadaan head, baca selawat dalam keadaan riya, pengen pamer sama orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya selawat. Ibadah yang lain pakai riya, pengen pamer, pengen dipuji, tetap nol, nggak ada pahalanya. Tapi baca selawat dalam keadaan riya tetap berpahala. Hebat bener bang. Makanya jangan sampai kalah kita orang laki sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh baca selawat mulu dia getol. Ngapain dibaca selawat? Waktu kapan? Ngaji. Lihat mama pengajian yang Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat ada pengajian gabungan, PKK, belum pengajian bulanan, BKMT. Makanya seragamnya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ada. Ngaji terus po, biar kata ngutang-ngutang, ngaji terus. Iya nggak ngapa-ngapa. Mama kalau ngaji kan rajin. Jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majelis taklim. Speaker dihidupin, mic dia colok dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, kumpul semuanya ngaji. Woi, jangan di rumah aja, dipanggilin sama dia. Sambil nungguin teman datang ke majelis taklim, ya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh emak-emak. Adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk sana pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Empo Haji. Gelar ambal po situ buat guru duduk situ ya. Adinul lana wal hakulana. Temennya banyak yang datang. Masalah temannya datang, assalamualaikum, dia berhenti, selawat lagi. Begitu emak-emak. Itu kan lagu selawat kalau di Mesir nggak begitu lagunya po. Itu lagu perjuangan bang. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Begitu. Semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinu lana wal haqqu lana. Begitu. Ngantuk kita jadinya. Lawat Mbat. Emak kita po lihat tahu sendiri orang dulu bang. Hidupnya berkah nggak lepas baca sholawat. Amalannya nggak lain, cuma satu, nggak banyak. Sholawat yang dia baca. Masak, nyuci, goreng tempe, sholawatan dia baca. Bikin sambal sambil ngulek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Makanya orang dulu masakannya sedep-sedep. Karena dibarengin sholawat. Goreng tempe, dia baca sholawat. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Keenakan sholawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah. Nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu baca selawat sambil goreng tempe? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Kagak jadi berantem po, enak. Emang emak-emak sekarang, emak-emak milenial. Wah, ilah. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi. Kesel sama laki nyanyi mulu sambil goreng tempe. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja? Apa memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Itu lagu Iis Dahlia. Lagu lama itu. Dinyanyi nama New Palapa. Yang nyanyi Anissa Rahmah. Enak banget dikoploin po. Lakinya dengar begitu kagak jadi masak abis tendang-tendangin kompornya. Jadi berantem. Coba kalau selawatan adem. Biar kita kesel sama laki. Bang, emang lu gede gak mau dari kemarin? Masih belanja lu dikit aja lu. Berantem ayo. Begitu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu po. Laki kita namanya Komar. Tunjuk depan matanya. Komarun Sidina Nabi. Komarun yeah. Bininya namanya Rodiah. Dibalikin malakinya. Rodiah yada walayana. Bininya ngomong, bang bukan Rodiah ya Toibah. Bocah yang kecil anak yang nengok, mak bapak selawatan itu, ngikut aja selawatan itu bocah. Ya jumalu, ya jumalu. Lah bocah, ya jumalu, ya jumalu.
Jadi kagak berantem po, enak. Jadi lomba marawis. Nih Masya Allah, selawat. Orang yang rajin selawat, cinta sama Nabi, mana dibuktiin janji Allah buat kita. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar saat hari kiamat, hari kebangkitan tiba. Kumpul masing-masing kita di akhirat, dibangkitin kembali oleh Allah. Matahari sejengkal di kepala kita, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki apalagi po gak kenal bini po. Di sono masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, nggak ada. Alfamart, Indomaret udah tutup po, Alfamidi nggak ada. Apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Apa yang disediain? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin dia ke sono po. Nanti di akhirat dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak dinolongin. Na'udzubillah min. Nih makanya Nabi yang kita peringatin, sayangnya luar biasa, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, luar biasa cintanya Nabi buat kita. Begitu sayang kepada umatnya. Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah mau menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, Allah nyatakan, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Jawab Rasulullah, luar biasa. Itu jaminan buat saya ya Rob. Kalau umat saya bagaimana jaminannya? Allah bilang lagi, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati, ummati. Rasulullah mau wafat, nyari-nyari kita. Alhamdulillah. Kalau kita kan lain bang, mau mati anak kita kumpulin, lagi sekarat kita kumpulin anak. Man, sin, roh, ji. Adek lu yang bontot mana? Adek lu suruh kumpul kemari. Emak udah gak kuat ini bawa penyakit. Emak mau ngomong sama lu. Emak kalau udah gak ada, itu ruko pinggir jalan lu jangan jual, ji. Emang apa mak? Punya Cina. Jangan. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Rasulullah nyari-nyari kita, luar biasa. Alhamdulillah. Cinta sama Nabi, insya Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, nanti dia bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Tuh janji Rasulullah buat kita. Mana buktinya? Ada buktinya, saudara, bapak, ibu. Waktu Rasulullah ketika belum ada mimbar, khutbah itu selalu pegang batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasul. Sahabat yang lain ngelihat Rasulullah, kesian ya Rasulullah, ketika khutbah selalu pegangan batang korma terus.
Ayo kita musyawarah, bagaimana kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Setuju? Setuju semua sahabat. Akhirnya dibikinin mimbar, Bapak. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah, nggak pegang batang korma lagi. Baru beri salam Rasulullah, baru beri salam, ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, nanya, siapa ini yang nangis? Padahal nggak ada yang orangnya yang nangis. Ternyata yang menangis itu batang kurma. Wa atakal udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir, aku takut engkau nggak sayang kepadaku. Padahal aku sayang, cinta kepadamu ya Rasul. Nabi tersenyum, Rasulullah tersenyum ngelihat batang korma menangis. Apa kata Rasulullah? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau setia kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah, batang korma cinta dengan Nabi masuk surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Ilokan, abong, masa iya kita manusia umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, bahkan kita muhibbin, sangat cinta ajaran dan anjuran Rasulullah, kita praktekin selesai peringatan maulid malam ini. Insya Allah kita bersama Rasulullah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Makanya kelar maulid, ayo semakin meningkat kualitas ibadah kita. Yang belum doyan sholat jamaah, kelar maulid sholat jamaahnya rajin. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa bang, orang baru doyan. Jangan usil mulut kita. Tumben bang lu ke masjid, lah besok ya kabur. Antepin orang baru belajar. Lambat-lambat dikit lagi baru belajar sholat enggak masalah. Zohor 2:30 boleh. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Apalagi masjid ini kita Masjid At-Taqwa, keren, gede, tingkat, Masya Allah, lagi pembangunan. Ya, saya yakin nih sholat jamaahnya di sini penuh, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini, udah nggak bisa masuk ke dalam masjid, masih dikunci. Ayo, biarin kita sholat berjamaah, kumpul. Alhamdulillah. Belum maulid ngajinya kurang getol, selesai maulid ngajinya rajin. Datang ke Majlis Taklim, ada guru kita, duduk ikutin guru. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak kagak baca kitab, bawa tuh kitab. Guru bawa, kita bawa. Guru kebet, kebet. Guru tutup, tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa bang? Boleh kebet doang. Datang aja po, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih aja ngiat jadwal imam. Terawih ngiat jadwal imam, jadwal ditempel di tembok. Baca dah ya, malam ini imamnya dia. Lama nih, lama nih, lama. Lama udah nih dia. Dia kalau jadi imam lama ini, pindah terawih. Ya Allah, pahalanya gede. Dosa-dosa kita dirontogin, kita ngaji. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing, ibu, bapak. Semua kita pasti banyakkan dosa ketimbang ibadah, benar? Termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Apalagi tukang ngomong, emang salahnya di omongan.
Makanya saya kalau diomongin orang, saya biasa aja. Wajar gue diomongin orang. Ngapa? Emang gue tukang ngomong. Makanya saya punya prinsip hidup itu laksana sungai. Ada aja tai yang lewat. Emang begitu. Pokoknya netizen-netizen yang nyinyir-nyinyir tuh sama Tile, saya anggap tai udah dia. Nanan tai lewat itu. Hidup laksana sungai, dosa kita banyak. Dengan kita ngaji yang kecil-kecil dirontokin dosa kita. Dosa tanpa sengaja banyak, dosa sengaja enggak sengaja. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman. Apalagi dosa sama laki, Bu, masa bergabreg. Nih jangan belaga-belaga budeg, Bu, dosa sama laki. Dosa sama laki. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu, Bang. Ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Enggak berasa bikin dosa, Po. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun, Bang, bangun, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Salah itu bini. Orang lagi tidur suruh ngiat jam. Ibu aja yang melek ngiat jam, bakal nyuruh laki. Salah itu, Po. Bangun, Bang, bangun. Kerjaan lu tidur mulu. Lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja. Salah, Po, bangunin begitu. Salah, bangunin begitu. Gini hari baru bangun tidur, Bang, lu habis rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Ya Allah, dosa yang kecil-kecil dirontogin. Alhamdulillah. Godaan banyak, udah pasti. Tantangan kita mau ibadah pasti ada. Setiap orang mau berbuat baik, setan pasti sibuk bagaimana caranya supaya kagak berbuat baik. Godaan di rumah banyak. Yang bikin malas kita ngaji ada. TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. Sinetron banyak yang ngendidik. Anak muda ngajarin berantem, tawuran, pacaran. Yang emak-emak sinetron ngajarin berantem sama laki. Ngajarin nggak bener dah tuh. Ya ada aja tuh sinetron jeritan hati sang istri. Tuh siang malam sore ada mulu tuh sinetron. Sampai subuh ada, Po, itu sinetron. Padahal ceritanya kebaca banget. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia. Naik karirnya di kantor. 2 bulan kemudian dia punya cewek, ada demen, dia pacaran, akhirnya aja nikah lagi, duitnya habis diporotin, jatuh miskin, Po. Jadi gelandangan, dia gembel di pinggir jalan, pulang ke bininya yang tua, diusir, kagak dikasih. Akhirnya di jalanan dia malam-malam kehujanan, gede, jeger, hujan gede, mobil lewat, tabrak, buar, bawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Udah banyak, Po, sinetron lebay. Sampai banyak kan sinetron kemarin kan pada lebay. Kurung batang nangkeri ke tiang listrik. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin, kuburan sambar geledek. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, dipaketin, Po. Ya Allah, godaan banyak. Udah rapi mau ngaji, ada aja halangan. Udah rapi malam Jumat mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya, gerimis. Gerimis lagi nih mau ngaji. Ngomong dalam hati, gerimis lagi, ntar juga gede. Gede bener, manjur banget tuh omongan. Gila. Nah, mudah-mudahan ya enggak, kita semua sempetin waktu. Ya enggak, jangan nyari waktu luang. Luangkan waktu kita untuk melaksanakan pengajian. Kita kumpul, dapat ilmu, insya Allah ilmu yang manfaat. Kita amalin dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur. Anak-anak kita yang lagi belajar doain, Bu, biar diberikan kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Malam Jumat ini kita doain orang-orang tua kita, guru kita, keluarga
yang telah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doain orang-orang tua kita yang masih hidup, Allah berikan sehat, panjang umur, berikan kekuatan kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita. Insya Allah kita kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan Maulid malam ini ada hikmah buat kita, ada perubahan buat kita, semakin baik perbuatan kita, akhlak kita kepada Allah, dan kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah, selamat dunia dan akhirat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.